Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Rutua Sitorus, saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis, saya akan menjelaskan beberapa perusahaan yang beretika baik dan tidak baik dalam berbisnis. Yang pertama, saya akan menjelaskan etika bisnis tidak baik dari KSP atau Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta. Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam penyidikan kasus penipuan dan penggelapan dana. Berikut ini merupakan bukti yang disita penyidik terkait tersangka. Yang pertama, bukti setoran korban ke rekening penampung atas nama KSP Indosurya Cipta. Yang kedua, rekening koran bank BCA yang digunakan sebagai penampung. Yang ketiga, surat atau pengajuan disposisi pencairan dana dan pembayaran bunga dan laporan keuangan. Yang keempat, bilet simpanan berjangka yang ditandatangani tersangka sejak 2012 sampai 2020. Pasal yang disangkakan terhadap tersangka adalah Pasal 46 ayat 1 UU Perbankan Jo 55 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 UU TPP. Sedangkan pasal yang disangkakan terhadap KSP Indosurya adalah Pasal 46 ayat 2 UU Perbankan dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 UU TPPU. Kasus ini bermula ketika pada Februari 2020, sejumlah nasabah KSP Indosurya Cipta tidak mendapatkan pencairan atas deposito mereka yang telah jatuh tempo di koperasi tersebut dengan jumlah mencapai 14,6 triliun. Total nasabah koperasi ini sekitar 5.700 nasabah. Koperasi menjanjikan imbalan bunga yang tinggi sebesar 9 hingga 12% per tahun, jauh di atas bunga deposito perbankan yang berkisar 5-7% dalam jangka waktu yang sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan etika bisnis baik dari PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia telah mengumandangkan 5 nilai-nilai perusahaan yaitu efisien dan efektif, loyalty, customer centricity, honesty dan openness, dan integrity yang disingkat menjadi Fly High sejak tahun 2007, dilanjutkan dengan rumusan Code of Conduct yang diluncurkan pada tahun 2008. Tata nilai Fly High dan etika perusahaan merupakan soft structure dalam membangun budaya perusahaan sebagai pendekatan yang digunakan Garuda untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Pada tahun 2011, perusahaan menetapkan etika bisnis dan etika kerja perusahaan melalui surat keputusan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk nomor JKT/DZ/5023/50023/11 tanggal 11 Maret 2011. Sesuai dengan surat keputusan tersebut, ketetapan ketiga bahwa seluruh pegawai perusahaan wajib memahami, menerapkan dan melaksanakan etika bisnis dan etika kerja serta menandatangani pernyataan fakta integritas kepatuhan terhadap etika perusahaan. Internalisasi nilai-nilai dan etika perusahaan dilakukan secara intensif melalui berbagai saluran komunikasi, pelatihan dan terintegrasi dengan sistem penilaian pegawai. Sosialisasi melalui saluran komunikasi internal perusahaan, baik cetak maupun elektronik, tatap muka dan diskusi ke semua unit kerja, baik di kantor pusat maupun di kantor cabang, serta melalui program pelatihan. Melalui proses sosialisasi, pada tahun 2011 ini, jumlah pegawai yang telah menandatangani lembar komitmen kepatuhan terhadap etika perusahaan telah mencapai 2.980 pegawai dari berbagai profesi dan unit kerja. Jumlah tersebut berarti sudah mencapai lebih dari separuh dari total pegawai perusahaan. Perusahaan mengimplementasikan whistleblowing system sebagai alat manajemen untuk membantu penegakan etika perusahaan. Melalui sistem ini, diharapkan semua pemangku kepentingan mau melaporkan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh oknum pegawai Garuda. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi semua orang yang menonton video ini. Terima kasih.